Oke, silakan duduk saudara. Shalom. Ya, senang ketemu dengan saudara kembali di tempat ini dengan tema yang berbeda. Tema kita pada sore hari ini adalah follow spot. Gitu ya, dan mari kita buka ayatnya, itu ada di Filipi 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk saudara. Filipi 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat Filipi 2 mengatakan bahwa kita itu adalah bintang sebenarnya. Cuma yang jadi masalah adalah bintang itu di langit. Kita ada di sini, di bumi. Jadi kita mesti digantung gitu di langit. Kalau bintang yang berjalan di dunia ini ya kita kenal dengan istilah selebriti sih sebenarnya. Selebriti secara definisi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah orang yang terkenal, orang yang masyhur. Jadi kita lagi ngomongin soal selebriti dan Tuhan tuh sekarang ngomong kayak begini loh. Jadilah kamu selebriti. Itulah kenapa tema kita pada saat ini adalah follow spot. Follow spot itu sebenarnya adalah lampu tembak. Lampu tembak yang berbentuk spotlight dioperasikan secara manual, tujuannya supaya figur yang ada di depan panggung itu jadi fokus utamanya gitu. Kalau andai kata begitu, ada pertanyaannya kan? Pertanyaannya kan gini, bagaimana jika Tuhan menempatkan kita di bawah lampu sorot supaya dunia bisa melihat kita? Bagaimana jika Tuhan sengaja memang menempatkan saudara dan saya di bawah lampu sorot supaya dunia bisa melihat kita? Tujuannya tentu saja sederhana, bahwa apabila Tuhan melihat kita, ketika dunia melihat kita, maka dia melihat kemuliaan Tuhan di situ dan mereka bisa kenal Tuhan tuh melalui kita, gitu ya. Yang jadi pertanyaan kan gini lagi, kenapa harus jadi selebriti sih? Kenapa harus di bawah lampu sorot sih, tanda kutip nih selebritinya? Kenapa kok kita tuh harus menjadi sorotan gitu? Harus berani untuk memunculkan diri kita. Kenapa harus begitu? Nggak bisa pakai syarat yang tanda kutip tersembunyi gitu misalnya. Dan saya ngerti maksud saudara, karena saya juga tipikal orang pemalu, entah saudara percaya atau enggak. Saya sendiri nggak gitu suka sebenarnya di bawah lampu sorot. Saya bukan tipe orang yang menonjol gitu, suka banget menonjol gitu. Saya adalah orang tipikal di belakang layar dan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya saya ajukan ketika baca ayat ini gitu. Kenapa nggak menjadi satu hal yang lain? Kenapa nggak jadi kuda? Kenapa nggak jadi kodok, sapi, kerbau? Ini karena 4 hewan ini kan mendadak terkenal sekarang gitu kan. Taka kuda, kodok, sapi, kerbau, tenar ya pokoknya ini ayat. Ini nama-nama hewan itu nggak tahu kenapa. Kenapa harus di bawah lampu sorot? Kenapa harus tanda kutip selebriti? Kenyataannya adalah begini, kehidupan selebriti mempengaruhi kehidupan banyak orang. Suka atau nggak suka? Pada kenyataannya memang kehidupan selebriti mempengaruhi kehidupan banyak orang, bahkan sampai di pelosok pedesaan. Ini fakta. Faktanya. Tahukah saudara bahwa beberapa waktu yang lalu prosesi lamaran Rafli Ahmad dan Nagita, betul nggak ya? Betul ya? Sorry nih, tulisan tangan saya jelek di sini. Prosesi lamaran Rafli dan Nagita yang judulnya Janji Suci Nagita Rafli. Jumat 16 Oktober dan kebesokannya Sabtu tanggal 17 Oktober itu ditayangkan secara total live 22 jam. Di hari Jumatnya 11 jam, dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Ini 11 jam live loh. Besoknya hari Sabtunya juga 11 jam. Dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Live 11 jam. Kebayang gak? Kalau andai kata ibadah yang live 11 jam, yakin pada tidur semua. Tapi ini enggak. Tapi buktinya gini nih. Ini lucunya nih. Walaupun 11 jam live, dia itu ratingnya
itu adalah peringkat keempat dari 100 program tertinggi di minggu itu. Peringkat keempat. Dengan jumlah penonton sebesar 30%. Berarti gini, pada waktu acara itu, dari seluruh TV yang nyala, 1 dari 3 TV nonton acara ini. Jangan-jangan termasuk TV saudara. Yang nonton katakan amin. Nggak ada yang ngaku. Ini kenyataannya begitu faktanya. Tapi itu belum seberapa. Karena yang nembus rekor bukan itu. Yang tembus rating tertinggi adalah tayangan pernikahannya di Bali. Itu rating nomor 1 di minggu tersebut. Dengan jumlah yang nonton TV, di TV yang nyala nih maksudnya yang menyetel program itu 38,3%, hampir 40%. Berarti 2 dari 5 TV yang nyala nonton itu. Keren gak? Mimbar agama Kristen gak ada yang ratingnya setinggi ini. Belum pernah ada. Tapi pernikahan ratingnya segede begini. Ini kan cuma sekedar bukti aja bahwa entah kenapa kita tuh senang ngelihat selebriti, kita lihat kehidupan mereka. Ada sesuatu yang pengen kita tiru. Wah, ada sesuatu yang kita impikan. Wah, keren nih, bagus ya. Kayak gitu ya, gitu. Oh, kayak gini ya, benar. Dan termasuk istri saya juga termasuk salah satu yang suka ke arah situ. Oh, dia terkena polusinya. Yang paling baru ini adalah pernikahannya Sandra Dewi kemarin. Lalu dia ngelihat, say, bagus nih di pernikahannya, kayak putri dongeng, katanya gitu ya. Dia nih nikah di mana ya? Di istana mana ya gitu ya, karena dia istri saya. Terus saya bilang kayaknya gue pesta kostum nih ntar lagi nih. Ngikut-ngikut nih kayaknya nih. Kita kayaknya pesta kostum pura-pura jadi putri dan pura-pura jadi raja manggung di depan istana boneka. Kayaknya gitulah kira-kira. Karena tapi ini ada sesuatu yang akhirnya kita impikan, ada sesuatu yang kita pengen gitu karena kita ngelihat selebriti. Ini itu kenyataannya, faktanya memang begitu. Dan bukan cuma acaranya loh ya, tapi foto-fotonya aja pengen ditiru. Foto yang keren, selebriti yang keren tuh pengen banget ditiru gitu nih. Ini ada salah satu contoh orang yang senang niru fotonya selebriti. Bisa munculin yang, nah itu dah kira-kira. Karena keren banget gitu posenya dan coba ditiru gitu. Kalau andai kata saya niru bisa kayak gitu nggak ya gitu. Berikutnya, nah itulah. Mungkin besok saya juga akan begini di profil Facebook saya. Tapi bukan cuma sekedar selebriti kan yang pengen ditiru kan. Kalau andai kata berhasil membuat suatu produk yang keren banget, kualitas yang bagus banget, biasanya juga banyak orang yang niru. Karena orang tuh terkagum dengan idenya, terkagum dengan modelnya, terkagum dengan fungsinya. Dan ya, itulah mungkin kenapa di Indonesia katanya kalau andai kata ngarang buku jarang jadi orang kaya. Karena dalam waktu singkat muncul di Senen katanya. Semuanya niru. Tuh tadi saya mau ngomong apa jadinya. Nih produk kualitas yang keren yang dimunculkan juga ditiru orang. Saudara tahu Pinterest gak ya? Pernah dengar Pinterest gak? Yang pernah dengar? Yang make, yang punya akun Pinterest? Ya cuma 5 orang. Sedih bener ya. Pinterest itu biasanya kalau andai kata ada ide, ada proyek-proyek yang dia tuh nampilin gitu, itu Pinterest. Saya sendiri akun saya memang gak terlalu aktif sih di Pinterest. Saya suka buka Pinterest cuma kalau lagi nyari kata-kata yang bagus gitu. Itu Pinterest dan ada seseorang yang coba ngikutin ide yang ada di Pinterest. Salah satunya contohnya kayak gini. Ada yang mau bikin postcard. Nah, itu foto di Pinterest. 2 anak bayi gitu ya dan lalu ada orang yang pengen ngikutin, dia komentarnya begini, saya dan suami saya mencoba untuk memfoto anak kami seperti ini untuk kartu ucapan selamat Natal keluarga kami. Keren banget kan fotonya kan, kelihatannya kalau andai kata idenya sih oke bagus banget nih, kalau andai kata jadi dan dikirimin gitu ya kartu ucapan selamat Natal keluarga dikirimin ke banyak orang, kalau jadi seperti ini sih udah bagus banget. Cuma hasil mereka adalah sebagai berikut.
Ya, tapi ini tidak mengurangi fakta. Dari contoh itu aja udah terjawab mengapa Tuhan pengen kita menjadi tanda kutip selebriti dan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena kalau andai kata kita tanda kutip nih famous, terkenal, muncul, dan kalau andai kata kita menghasilkan sesuatu yang baik, yang luar biasa, itu adalah cara paling cepat untuk menularkan nilai. Orang niru, orang pengen tahu. Dan ketika kita punya nilai yang bagus yang ingin kita sharekan kepada orang lain, justru itu adalah saat yang paling bagus loh kalau andai kata kita dilihat orang. Itulah kenapa Filipi pasal yang kedua ngomong soal bintang. Dan itu yang kita bahas yang sekarang gitu ya. Kalau andai kata memang ini adalah cara yang terbaik untuk menularkan nilai yang kita punya. Kalau ini adalah cara yang terbaik untuk supaya orang lain mengetahui Kristus yang kita punya. Bagaimana caranya saya bisa jadi bintang? Filipi pasal yang kedua kalau andai kata di breakdown, dibikin diagram, jadinya kayak begini. Bisa dimunculin? Nah, kayak gitu modelnya. Ayatnya kan gini. Ayatnya dilakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah, itu di kotak nomor 1, supaya kamu tiada bercela. Jadi kalau andai kata tidak bersungguh-sungguh dan tidak berbantah-bantah, hasilnya adalah supaya, ada kata supaya berarti menghasilkan, tiada beraib dan tiada bernoda. Tuh kan? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di proses itu seakan-akan Paulus mengungkapkan begini. Dia ngasih tahu identitas kita. Identitas kita adalah anak-anak Allah yang tidak bercela. Kalau andai kata kita tidak beraib dan tidak bernoda, di situ dibilangnya sehingga. Kalau andai kata berhasil tidak beraib dan tidak bernoda, sehingga hasil akhirnya adalah menjadi bintang di dunia. Cuma menjadi bintang di dunia tidak cukup, karena kita harus sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi ketika kita menjadi bintang, ketika kita dilihat orang, ketika kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa, kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan supaya kita nggak tersesat di jalan. Ini diagramnya, diagram simpelnya modelnya seperti ini nih, yang kita bahas Filipi yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan di situ disisipkan identitas kita. Jadi kalau andai kata saudara bingung saya siapa, di situ disisipkan identitas siapa kita. Kita adalah anak-anak Allah yang tidak bercela. Itulah kita, siapa diri kita. Kita akan bahas yang tiada beraib dan tiada bernoda dan menjadi bintang di dunia. Karena yang tidak bersungguh-sungguh dan tidak berbantah-bantah sudah dibahas 2 minggu yang lalu oleh pendeta Pastor Yohana gitu ya. Dan kita akan bahas yang tidak beraib dan bernoda menjadi bintang di dunia. Oke, mari kita masuk. Kita harus tidak beraib dan tiada bernoda. Filipi 2 ayat yang ke-15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Ada bahasa Inggrisnya yang menarik, yaitu terjemahan di Murdoch ya, that ye may be perfect and without blemish. Kata tidak bercacat dan tidak bercela itu diterjemahkan sebagai perfect gitu ya. Dan without blemish, tanpa noda. Perfect. Perfect itu sinonim lah dengan excellent gitu. Dan problemnya kan begini, perhatikan ayatnya, dia perfect atau excellent di ayat Filipi pasal yang kedua bukan tanpa sebab loh. Jadi dia bukannya abstrak, tapi akibat dari sesuatu. Jadi perfect atau excellent itu memiliki ukuran atau standar. Dan ukuran atau standarnya dari perfect atau excellent yang ada di Filipi pasal yang kedua adalah lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Itu syaratnya. Kalau andai kata tidak bersungguh-sungguh dan tidak berbantah-bantah, syaratnya terpenuhi berarti kamu tidak bernoda. Perfect gitu bilangnya, ya kan ya. Jadi perfect itu bukan tanpa ukuran. Perfect itu ada ukurannya. Yang jadi pertanyaan kan begini sekarang. Kenapa ukurannya itu? Kenapa itu yang dipakai sebagai ukuran tidak perfect gitu, excellent dan tidak bernoda? Kenapa tidak bersungguh-sungguh dan tidak berbantah-bantah? Bukankah ada ayat yang lain? Kalau saya, ini bukan berarti meremehkan tidak bersungguh-sungguh dan tidak berbantah-bantah nih ya. Bukan berarti itu gampang dilakukan, enggak, percaya deh, susah juga. Tapi bukankah ada ayat yang lebih utama dibandingkan itu? Kalau lagi ngomongin tujuan akhirnya adalah sempurna, perfect. Bukankah ada ayat begini? Kenapa nggak pakai dua perintah utama? Kalau saya jadi Paulus, mungkin saya akan masukin ayat itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Wow, keren banget kan?
Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau andai kata kamu bisa melakukan dua hal ini, maka kamu akan perfect and without blemish. Itu kalau saya. Sayangnya saya bukan Paulus kan, dan puji Tuhan juga bukan Paulus. Tapi kenapa pakai ayat itu? Ini ada dua penjelasan nih. Yang pertama, bisa jadi ketika Paulus menuliskan surat ini, dia terpikir dengan perjalanan bangsa Israel padang gurun selama 40 tahun. Dan hidup kita nih mungkin kehidupan kerohanian kita disamakan seperti perjalanan. Apa yang menyebabkan orang Israel gagal masuk tanah Kanaan, tanda kutip. Akhirnya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Karena mereka bersungut-sungut dan berbantah-bantah gitu. Jadi Paulus sengaja memakai dua alasan itu dengan mengatakan kalau andai kata kamu mau masuk tanah Kanaan kamu, jangan lakukan seperti yang orang Israel lakukan. Jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantah. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu, maka kita nggak bisa melihat kebaikan yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita di setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Karena kita hanya melihat sisi negatifnya, gitu ya. Tapi sebenarnya ada penjelasan yang kedua. Bisa jadi kenapa Paulus menuliskan masalah itu. Karena memang tingkat excellennya jemaat di Filipi adalah tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Itu yang harus mereka kejar. Ini ngomongin soal kapasitas sebenarnya. Dan keingetan kapasitas, saya keingetan kapasitas karena inget Ray, anak saya. Saya akan putar video untuk saudara, cuma saya warning, tolong saya jangan diadukan kepada Komisi Perlindungan Anak. Karena saya ngerjain anak saya sendiri. Tapi ini jangan dijadikan bahan percobaan, tapi ini demi saudara. Bukan, jadi saya salahin saudara kan. Jadi kita lihat nih ya, video yang pertama. Nanti minta tolong tim media. Nyalain lampunya dek. Ya. Nyalain lampunya. Gak bisa apa-apa gitu. Nyalain lampunya. Ya. Bisa, gitu. Dek, nyalain lampunya dek. Gak bisa. Lampunya mana sayang? Lihat lampunya di mana? Lampunya di mana? Enak. Dek, lampunya di mana? Ya. Nyalain lampunya. Gak bisa gitu. Ya, itu anak saya 1 tahun 5 bulan. Ada masalah tuh di situ. Yang masalahnya adalah begini, ketika kapasitas saya dengan kapasitas anak saya beda. Kalau kapasitas saya nyalain lampu itu gampang banget. Karena nyalain lampu itu masuk kapasitas saya, tapi buat anak saya nyalain lampu itu susah. Kenapa? Di luar jangkauan dia tuh. Ini kita lagi ngomongin soal kapasitas. Oleh karena itu tingkat excellence saya dengan anak saya beda, nggak bisa disamain. Kalau saya mau coba menyamakan tingkat kapasitas saya ke anak saya, stres dia. Karena dia nggak nyampe, kapasitasnya belum sampai ke situ. Oleh karena itu, wah ini. Saya kalau ngeliat foto ini, saya seneng banget ngeliat foto ini. Lucu bener anak saya nih. Nah, meler-meler gitu lidahnya. Dan katanya nih, saya nggak tahu nih ya, karena lucunya, lucu ganteng anak saya ini, dan kata beberapa orang katanya mukanya mirip-mirip saya katanya. Cuma ada satu keanehan nih, ini saya buktikan misalnya di beberapa orang gitu ya. Dan yang orang yang bilang begini, kayaknya mukanya banyakan ke kamu deh, ganteng lucu gitu. Kalau mukanya ngikutin saya, terus anaknya lucu dan ganteng, berarti saya, logikanya kan gitu ya. Udah gak usah dijelasin lagi kan. Tapi pas lagi saya nanya sama orang yang ngomong mukanya banyak mirip saya, berarti kalau anak saya mukanya mirip saya, berarti papahnya ganteng dong. Dia bengong. Bengong terus geleng-geleng kepala. Nggak, lu mah kagak ganteng. Itu. Tuh kan logikanya ada yang kagak nyambung kan. Terus bilang gak ganteng, lu mah aduh hitam gitu. Nggak kayak, bingung tadi barusan dibilangnya mirip gitu. Dan terus saya dijelek-jelekin gitu saudara ya. Ini karena lagi heboh-heboh masalah begini nih. Saya kepikiran nih saudara, kepikirannya begini. Ngomong-ngomong teh, ngejelekin wajah pendeta tuh termasuk penistaan agama apa enggak ya? Ini balik lagi topik. Kalau kita lagi ngomongin soal excellent,
Tiap-tiap orang tuh beda kapasitasnya dan oleh karena itu tingkat excellent tiap-tiap orang bisa jadi berbeda. Sesuatu yang dipakai melebihi kapasitas akan cepat rusak, hancur, berhenti bekerja, atau berjalan lebih lambat dari normal. Gitu ya. Yang saya kasihan tuh motornya, bukan orang yang ngendarain motornya. Over capacity. Dan kalau Anda tadi dipaksakan, dalam jangka panjang akan terjadi kerusakan. Gitu. Dan hati dan pikiran pun juga sama loh. Bukan cuma masalah skillnya, tapi hati dan pikiran juga punya kapasitas. Oleh karena itu jangan heran gini. Ini sampai contoh yang tadi siang deh. Saudara pernah nggak ketemu dengan atau ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang saudara ngomongin masalah A sekarang nggak apa-apa, nggak masalah, nyantai-nyantai aja. Tapi beberapa waktu kemudian, taruhlah seminggu kemudian, saudara ngomongin lagi masalah A, tiba-tiba dia marah. Tuh, yang kemarin nggak apa-apa, kenapa tiba-tiba marah gitu? Pernah nggak nemuin kayak gitu? Ambil contoh nih, saya dengan istri saya. Istri saya masak ikan asin, masak ikan lalu dia ke saya gitu ya, saya makan, terus saya komen sama dia, terus saya bilang gini, sorry ini, bukannya nggak enak sih, kamu tetap yang paling cantik. Tapi ikannya kayaknya kurang asin. Saya ngomong gitu, oh kurang asin, oh ya udah gitu ya, kita ngobrol-ngobrol biasa. Seminggu kemudian dia masak ikan lagi, dikasih lagi ke saya, gitu kan ya. Terus saya comot lagi, sorry saya komen lagi, kayaknya ikannya kurang asin lagi. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, lu maunya apa sih? Udah bagus gue gorengin. Loh, saya kaget ya, seminggu yang lalu omongan ini gak bikin dia marah. Tapi kenapa sekarang bikin dia marah? Kebayang gak kalau andai kata tiba-tiba saya kepancing juga? Lu mau ngapa sih? Terus saya balas, biasa aja kali. Jadi ribut kita cuma gara-gara masalah ini. Padahal bisa jadi kayak gini sebenarnya. Kenapa kemarin dia nggak marah, sekarang dia marah? Saudara ngelihat lift kan? Sekarang tuh ada lift kan di depan nih. Lift itu kalau andai kata over capacity, dia ada bunyinya, tit gitu kan, gitu ya. Itu saya paling nggak suka tuh bunyi, bener serius, saya paling nggak suka. Apalagi kalau saya orang yang terakhir naik baru bunyi. Itu tuh mengganggu banget gitu rasanya. Karena pas lagi saya naik, tet gitu. Itu nggak usah dibilangin, semua mata serentak ngelihat perut saya. Jadi sekarang kalau andai kata saya mencet lift gitu ya, tet dia kebuka, saya ngelihat penuh nih. Kalau udah penuh biasanya saya udah nggak mau naik tuh. Karena buat apa naik? Untuk demi menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara. Saya nggak mau masuk ke lift, jadi ya udahlah gitu ya, penuh gitu. Tapi ingat nih bahwa, sorry nih, kayaknya ada suara feedback ke saya nih. Saudara nggak dengar suara misteri nggak ya? Kita berdua, lu baca kitab, gue langsung nyanyi. Oh, ada suara-suara ngobrol nih. Sorry bro, lepas nih. Saya tadi nyampe lift ya. Ingat dia bunyi ya, kalau andai kata over capacity dia bunyi gitu. Kalau andai kata over capacity dia bunyi dan istri ini kalau andai kata hati dan pikiran penuh, mirip-mirip kayak gitu loh. Kalau andai kata tiba-tiba dia ngambek, kalau andai kata ngomongin kemarin nggak napa-napa, tapi ngomonginnya sekarang kok tiba-tiba ngambek, wah gitu ya. Tahan dulu, jangan marah dulu, tenang dulu. Jangan-jangan liftnya lagi bunyi. Hati dan pikirannya dia lagi over capacity. Lagi banyak masalah yang lagi dia pikirin. Dan ditambahin satu lagi, ting, dia bunyi. Jadi kalau andai kata, wah dia ngomel nih, tenang dulu, tahan dulu.
sambil ngomong dalam hati, lift lagi bunyi. Over capacity. Jangan diomongin, lift lagi bunyi gitu, yang nyakin berantem itu mah. Tapi ngertiin aja, oh berarti lagi banyak pikiran. Atau enggak lagi banyak yang lagi dirasa, lagi banyak lagi dipikirin. Ditambahin satu lagi, over dia, bunyi, not gitu. Itu peringatan tuh, menjauhlah gitu. Tenangkan dirimu gitu. Itu. Tapi kadang kita jadi belajar bahwa untuk ukuran, untuk hati dan pikiran pun ada kapasitasnya gitu. Jadi kalau ngomongin soal excellent tuh lagi ngomongin soal kapasitas sebenarnya. Tapi bukan cuma masalah kapasitas loh kalau ngomongin excellent. Ini dua ini agak sedikit lebih ini ya. Tapi excellent itu juga ada jangka waktu. Excellent itu bisa obsolete. Dalam pengertian seperti gini, apa yang excellent sekarang, 3 tahun lagi belum tentu excellent. 2 tahun lagi belum tentu excellent. Loh karena itu kalau ngomongin soal organisasi, kalau ngomongin soal gereja, kita mesti ngikutin perkembangan zaman juga. Kalau andai kata gereja stagnan, dunia lebih cepat dari kita. Karena mereka berkembang, mereka berubah. Kebayang aja, liatin aja model handphone yang terbaru. Bagaimana perubahannya, bagaimana kecepatan berubahnya. Dunia di luar sana berubah cepat. Kalau gereja stagnan, kita udah gak jadi excellent lagi. Dan ngomongin soal excellent juga lagi ngomongin soal pertumbuhan. Kalau andai kata kita bertumbuh, maka tingkat excellent kita berubah, gitu ya. Apa yang kita anggap excellent di TK nggak bisa dipakai di kelas 6 SD. Kalau andai kata di TK kecil A B C D E F G gitu nyanyi dengan bangganya, guru tepuk tangan, bilang bagus banget gitu. Terus kita ulang di kelas 6 SD, datang ke gurunya terus ngomong kayak gini, Bu dengerin saya deh, A B C D E F G. Gurunya langsung garuk-garuk kepala. Dan kepikirannya begini, lu naik kelas kemarin nyogok ya? Karena udah gak nyambung lagi gitu. Dan karena banyak faktor lagi ngomongin soal excellent ini nih, maka amannya begini, excellent itu bukan ngomongin soal skill sebenarnya. Dan excellent bukan lagi ngomongin soal achievement. Tapi excellent itu lagi ngomongin soal attitude. Berusaha memberikan terbaik yang kita bisa. Di setiap keadaan, setiap situasi. Berusaha memberikan yang terbaik. Itu excellent. Dan kalau andai kata begini, ini berlaku untuk semua. Excellent juga berlaku buat ibu rumah tangga gitu kan. Nggak cuma berlaku buat anak muda yang di kantoran, ngomongin soal excellent yang ada penilaian dan segala macam, tapi juga berlaku buat ibu rumah tangga, berlaku juga buat ya yang lainnya yang lagi sekolah dan segalanya. Contoh nih ibu rumah tangga, masak aja juga excellent loh, bisa excellent, bener serius. Kalau andai kata saudara masak sayur sop, terus motong wortelnya segede jempol saya, segede-gede jempol saya makannya juga bingung kali. Tuh ada triknya tuh. Masak aja bisa dibikin excellent. Berpikir bagaimana caranya supaya saya menyuguhkan makanan ini dengan tampilannya lebih bagus, dengan rasa yang lebih menarik. Ya, kita bisa berusaha memunculkan apa yang excellent dan gini. Ingat bahwa kalau lagi ngomongin soal perfect, kalau lagi ngomongin soal excellent, ini berpengaruh ke kita jadi bintang atau enggak. Gitu kan. Kalau DNA kita DNA bintang, keren, itu gak bikin kita kaget. Jelek yang bikin kita kaget. Karena DNA kita DNA bintang. Jadi seharusnya bikin kita terpukau bukan sesuatu hal yang keren banget, yang wah bener, yang heboh banget. Kita biasanya kalau ngeliat sesuatu hal yang heboh, wah gitu keren banget ya gitu ya. Dan sibuk diomongin. Kalau jelek, ya udahlah wajar standar. Ya udahlah gitu. Tapi kalau DNA bintang, gak begitu modelnya. Yang keren-keren itu ya memang standarnya. Keren banget ya, kalau orang dunia keren banget ya. Oh itu mah biasa. Karena DNA-nya kita DNA bintang. Tapi kalau jelek banget kita baru bingung. Gila jelek banget ya. Tuh kita tanyain yang bikin. Sorry bro.
kok jelek sama salah-salah nih bikin begini ya. Ngomong-ngomong kita DNA-nya sama gak ya? Soalnya Bapak di sorga DNA-nya excellent. Kalau andai kata situ gak excellent sama asal-asalan, jangan-jangan kita beda family. Kita mesti cek DNA nih, DNA-nya sama apa enggak ya? Seharusnya itu yang bikin kita kaget. Karena DNA kita harusnya DNA bintang. Kita kurang kacau ini sekali lagi. Gitu ya. Saya suka kayak kita lagi ada di drama gitu, kayak di film sinetron gitu. Jadi ini ya, tangkap nih ya, saudara ya. Kalau kita lagi ngomongin soal excellent, kalau kita harus belajar memberikan yang terbaik yang kita bisa. Tanpa ini kita nggak bisa jadi bintang. Yang jadi masalah kan begini sekarang. Oke, saya berusaha untuk menjadi excellent, saya berusaha memberikan yang terbaik yang saya bisa. Cuma kekuatan saya kecil. Gimana dong? Cahayanya kecil ntar. Mari kita masuk ke poin yang kedua. Kita harus percaya seperti bintang. Saya agak cepat nih saudara. Kita harus percaya seperti bintang. Filipi 2 ayat yang ke-15 mengatakan begini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau ngomongin soal bintang seperti yang tadi saya bicarakan di awal. Kita tuh mungkin seringkali mikir dan mengatakan begini. Saya bukan bintang sih rasanya. Nggak ada kelebihan yang saya punya. Nggak ada yang suatu hal yang wah, yang mewah, yang megah yang saya punya. Yang orang lain tuh ngeliat gitu. Dan jadi selebriti kayaknya saya biasa-biasa aja deh. Ya kalau andai kata belajar di sekolah ya 7, 6, sekali-sekali 3, 4, 2 gitu. Kayaknya nggak ada istimewa yang bisa saya berikan. Padahal sebenarnya bukan masalah itu loh. Bagaimana caranya kita memaksimalkan apa yang kita punya? Bagaimana caranya supaya kita mengembangkan apa yang kita punya? Ambil contoh gini, kita akan bahas 2 cara, sebenarnya ada beberapa cara, nih kita akan bahas 2 cara. Ambil contoh gini, ada 2 nilai 10 dan 1000, menurut saudara lebih gede yang mana? 10 apa yang 1000? Mirip kayak yang tadi, mikir, takut dijebak sama saya kayaknya memang. 10 apa 1000? 1000 jelas lah ya, kan nggak perlu matematika kan, nggak perlu ahli matematik kan, nggak perlu S3 matematika, ya saudara bisa jawab ini kan. Jelas 10 sama 1000 lebih gede yang 1000. Itu secara umum. Tapi bagaimana kalau saya kasih konteks? $10 sama $1000 lebih gede mana? Iya, $10. Bahkan $1 pun lebih gede dari $1000. Konteks masalahnya. Ambil contoh yang lain. S3, lulusan S3 sama lulusan SMA lebih kepake mana? Lulusan secara general, lulusan S3. Gitu ya. Dia kan juga nggak perlu jadi ahli roket kan buat tahu begini kan. Tapi sekarang saya kasih konteks. Gereja di poliklinik butuh orang buat ngeracik obat. Yang mana yang kepake? S3 akuntansi apa SMA farmasi? Oh. Kan tadi kan lebih gede S3. Tapi ketika dikasih konteks, yang kepake justru yang SMA farmasi. Ambil contoh yang lain lagi nih. Juara nasional sama juara kelurahan. Lebih tinggi mana? Juara nasional. Pasti. Tapi saya kasih konteks. Yang mana yang kira-kira lulus audisi Come on Bethlehem singer. Lulus audisi singer Come on Bethlehem. Juara nasional balap sepeda apa juara nyanyi di kelurahan? Kita seringkali takut jiper, kalau kata anak mudanya. Jiper duluan ngelihat sesuatu yang kelihatannya lebih tinggi, padahal kita punya konteks. Kalau saudara jago masak, disitulah konteks saudara. Jangan ngebanding-bandingin sama yang jago silat. Dia jago, dia dapat medali emas loh, pencak silat. Saudara jago masak, nggak bisa dibandingin, saudara punya konteks.
Kesimpulannya kan kayak begini, saudara bisa bersinar terang dengan menjadi diri saudara sendiri, sebenarnya gitu. Karena saudara punya konteks saudara. Jadi jangan takut duluan dengan, saya mah kecil. Loh, sebenarnya kalau andai kata dikasih konteks, kecilnya saudara itu justru powerful. Itu juga kenapa gereja mesti relevan. Karena gereja mesti relevan, ngelihat dunia di lingkungan. Kalau andai kata mau menjangkau dunia yang ada di lingkungan, gereja mesti relevan dengan dunia yang ada di luar. Sesuai dengan konteksnya, sesuaikan diri dengan konteksnya. Karena kalau andai kata gereja gagal menyesuaikan diri dengan konteksnya, kekuatan kita kecil. Tapi kalau andai kata kita kekuatan kecil sesuai dengan konteksnya, kekuatannya berlipat. Karena sesuai konteks. Jadi bagaimana mengembangkan potensinya kalau sesuaikan konteks saudara. Jadi diri saudara sendiri. Karena yang bisa berkembang di tempat saudara adalah diri kita sendiri. Yang kedua, kalau yang tadi pertama konteks, yang kedua perjanjian. Masih ingat Ray ya? Masih ingat Ray tadi yang saya minta nyalain lampu kan? Sekarang saya minta dia lagi untuk nyalain lampu. Tapi ada perubahan. Saya pantang menyerah tuh, nyuruh anak saya nyalain lampu. Bisa minta tolong diputerin video yang kedua. Iya. Iya. Dia berhasil nyalain lampunya. Kenapa? Digendong sama istri saya. Ini kan yang sebenarnya menggambarkan Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 mengatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memberi kekuatan kepadaku. Seringkali kita berpikir, Tuhan tuh menarik kekuatan kita yang taruh lagi nih, dari yang 1000 tadi menjadi 1 juta. Ditarik sama Tuhan. Tapi sebenarnya bisa jadi gak kayak gitu. Kekuatan kita tetap sama 1000, tapi Tuhan pinjemin kekuatannya supaya kita tuh bisa menanggung segala perkara. Ambil contoh si Ray yang tadi. Si Ray tinggi badannya tetap segitu-gitu aja. Pas lagi berhasil nyalain lampu, saya gak tarik tinggi badannya dia. Tapi istri saya gendong supaya dia sampai ke posisinya. Itu yang dilakukan Tuhan sebenarnya. Ini karena masalah perjanjian. Bagaimana caranya, ini juga ngomong soal perjanjian ya, bagaimana caranya yang $10 tadi dengan yang $1000 tadi punya output yang sama. Kalau andai kata orang yang punya $1000 bilang begini, saya mah kecil, saya mah nggak ada apa-apanya. Kalah deh sama yang punya $10, bisa dapat apa saya? Jangan salah loh. Yang $1000 bisa sama efektifnya dengan yang punya $10. Bisa membeli hal yang sama dengan yang $10. Caranya gimana? Caranya perjanjian. Perjanjian kayak gini. Bang Joy, Pastor Joy, Pastor Arif. Pastor Joy punya 1000, Pastor Arif punya $10 tadi kan. Saya punya emas 200 gram. Bang Joy, Bang, $1000 kasih saya kasih 100 gram emas. Dapat saya 1000, dapat. Lalu ke Pastor Arif punya $10. Pastor Arif, $10 buat saya kasih lagi 100 gram emas. Pertanyaannya kayak gini, sama gak yang didapat Pastor Joy sama Pastor Arif? Sama-sama 100 gram. Nilai keduanya, $10 dan $1000 jadi sama nilainya. Karena outputnya sama. Dengan pakai apa? Kuasa perjanjian. Saya yang bikin deal sama mereka. Deal saya lah yang membuat output keduanya sama. Nih Tuhan juga ngomongnya kayak gitu nih. Saudara punya kekuatan kecil yang saudara mungkin anggap kekuatan saya kecil, gak ada apa-apanya. Jangan salah loh, saudara punya Tuhan yang besar. Ketemu dengan, taruhlah dengan, kalau yang bagus-bagus saya deh jadi contoh ya. Ketemu dengan saya yang kekuatannya besar. Tapi jangan salah nih, Tuhan saya dan Tuhan saudara itu sama. Kalau kita pakai kuasa perjanjian yang sama, output keluarnya bisa sama. Jadi jangan remehkan apa yang saudara punya yang kelihatannya kecil. Dan Tuhan bisa pakai orang-orang kecil dan melakukan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa. Saudara tahu Smith Wigglesworth?
Smith Wigglesworth itu adalah seorang, tanda kutip dibilang seorang rasul penyembuh di beberapa di tahun sekitar tahun 1940, 50-an, 60-an lah ya. Dia dulunya apa? Dia dulunya itu tukang pipa. Nggak punya pendidikan yang tinggi. Tetapi kalau andai kata pakai power deal-nya sama Tuhan, kuasa perjanjiannya sama Tuhan, power yang dia punya itu tiba-tiba jadi gede. Itu yang terjadi kalau andai kata kita masuk ke dalam perjanjiannya Tuhan. Kekuatan kita yang kecil bisa menghasilkan hal yang besar. Karena yang kita lihat bukan lagi kekuatan kita. Yang kita lihat adalah kekuatan Tuhan yang berada di balik perjanjian itu. Sebagai penutup. Oleh karena itu jangan pandang kita ini orang Kristen sebagai gelas yang kosong. Tapi pandanglah kita sebagai lilin yang mesti dinyalakan. Kenapa kok kita mesti menyala? Karena gini, karena masalahnya adalah kegelapan. Kegelapan bukan lawan dari terang. Kegelapan muncul karena tidak adanya terang. Saya ulang nih ya. Kegelapan itu bukan lawan dari terang. Kegelapan muncul karena tidak adanya terang. Kalau andai kata saudara di rumah dan lampu nyala, bagaimana caranya munculin kegelapan? Gampang, matiin lampunya. Kegelapannya langsung muncul, otomatis. Bagaimana caranya munculin kegelapan dalam hidup saudara? Gampang, gak usah nyala. Bagaimana caranya munculin kegelapan di keluarga saudara? Gampang, gak usah nyala. Bagaimana caranya munculin kegelapan di usaha saudara? Gampang, gak usah nyala. Bagaimana caranya memunculkan kegelapan di kantor saudara? Gampang, gak usah nyala. Karena ketika tidak ada cahaya, maka kegelapan otomatis datang. Itulah kenapa kita gak boleh gagal bersinar sebenarnya. Karena ketika kita gagal bersinar, komunitas kita jadi gelap, usaha kita jadi gelap, keluarga kita jadi gelap. Sekarang kalau andai kata saudara ngelihat di luar sana banyak kegelapan, banyak kejahatan, banyak kehancuran, penyebabnya kenapa? Sederhana kan kalau ini kan, karena ada yang gagal bersinar. Kalau andai kata keluarga saudara penuh dengan kegelapan dan kejahatan, tanya deh, apa saya gagal bersinar? Kalau bisnis saudara penuh dengan kejahatan dan kegelapan dan kehancuran, tanya deh, apakah saya gagal bersinar? Ada perkataan Einstein yang bagus. Bisa dilihat, dia kecil banget nih. Ada yang mengatakan ada yang bertanya kepada dia begini, jikalau Tuhan menciptakan semuanya, maka Tuhan menciptakan juga kejahatan. Yang berarti Tuhan itu juga jahat karena dia menciptakan kejahatan. Ini jawaban Einstein. Apakah dingin itu ada? Jawaban Einstein. Pada kenyataannya dingin itu enggak ada. Menurut hukum fisika, apa yang kita sebut dengan dingin itu pada faktanya adalah tidak adanya panas, hilangnya panas. Apakah kegelapan itu ada? Kegelapan juga enggak ada. Karena pada kenyataannya, pada kenyataannya, kegelapan itu adalah tidak adanya cahaya. Cahaya bisa kita ukur, cahaya kita bisa pelajari. Tapi kegelapan kita nggak bisa ukur dan kita nggak bisa pelajari. Kejahatan itu tidak ada. Sebagaimana halnya kegelapan dan dingin. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan adalah hasil dari hati manusia yang tidak menerima kasihnya Tuhan. Kalau saudara gagal bersinar, kalau kita gagal bersinar, kita akan melihat kegelapan muncul. Itulah kenapa bersinar itu jadi hal yang penting. Kita diciptakan untuk jadi jawaban, bukan jadi pertanyaan. Contoh terakhir nih, habis waktu saya. Saya pernah tanya, ini kita nggak ngomongin politik ya, dan mimbar ini bukan buat ngomongin politik soalnya. Tapi ini
saya terkesan soalnya dengan jawaban yang saya terima beberapa waktu lalu di sebuah live, dan saya tanya kepada mereka gini, karena saya kerja di gereja dan kita semua terang-terang, ting, 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 gitu ya. Saya tanya efek demo 4 November kemarin, 4/11, di kehidupan kantor. Apakah ada dua kubu, terpecahkah? Gitu ya. Jadi saya tanya sama beberapa orang gitu, dan ternyata memang cukup terpecah loh di kantor. Apalagi yang 50-50 atau kita minoritas gitu, dan itu suasana cukup gak enak gitu, dan itu di kantor loh. Dan terus saya ngomong kayak begini, menghadapi hal itu, gimana sikap orang Kristen yang lain, yang ada di kantor kamu? Samakah dengan yang pihak yang sebelah yang bilang non-Kristen, yang non-percaya? Apakah tingkah lakunya sama, sikapnya sama? Terus saya tanya secara general, gak berhubungan dengan 4/11. Samakah sikap mereka? Jawabannya adalah sama aja, gak ada bedanya orang Kristen juga. Yang ini ngebohong, ini nyolong, kabur, ini kabur, sama aja. Oh, makanya saya bilang, jangan-jangan itu penyebabnya. Kenapa suasananya jadi gak enak di kantor? Kegelapan ada karena terangnya gak bersinar. Sekarang pertanyaan gini, untuk jadi terang gak perlu mayoritas kok. Cukup 1, 2, 3 orang percaya aja, berani gak jadi terang? Tapi yang lainnya gak mau bersinar, teman-teman saya pada kagak mau bersinar semuanya. Ini mau bukan nanyain teman saudara, bukan. Ini nanyain diri kita sendiri, berani gak bersinar? Walaupun yang lainnya gak bersinar. Karena yang menentukan gelap atau tidaknya, itu dimulai dari diri kita sendiri. Mau mengusir kegelapan gak? Mau mengusir kehancuran gak? Mau mengusir sesuatu hal yang buruk gak? Di tempat di mana kita berada. Belajar terang, jadi terang. Itu kenapa ketika bersinar kita mesti memegang firman Tuhan. Ikutin firman Tuhan, excellent. Memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dari diri kita sendiri. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Mari saya undang, tutup mata saudara, dan mari kita merenungkan kehidupan kita, merenungkan diri kita sendiri. Dan ini adalah saat untuk kita mengevaluasi diri kita, apakah kita berada di jalannya Tuhan atau kita telah keluar dari apa yang Tuhan mau. Jadi ini bukan masalah kiri dan kanan saudara, bukan, ini adalah masalah diri kita dengan Tuhan. Renungkan diri kita dan lihat keadaan dan kondisi kita. Apakah di dalam kehidupan saudara, di keluarga saudara ada kegelapan? Apakah di usaha saudara ada kegelapan, kehancuran, kejahatan? Apakah di pekerjaan saudara ada kegelapan? Apakah di komunitas saudara ada kegelapan? Jikalau jawabannya adalah iya, maka pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini. Apakah saya gagal bersinar? Apakah saya justru bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi? Apa jangan-jangan kejahatan itu muncul karena saya diam? Karena saya tidak memunculkan terang saya. Jikalau itu karena kita diam, jikalau kita adalah justru bagian dari permasalahan, bukan bagian dari jawaban. Maka pada saat ini angkat tangan saudara dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi terang. Karena saya mau ngelihat keluarga saya dipulihkan. Karena saya mau ngelihat keluarga saya berubah. Pakai saya Tuhan untuk jadi terang. Tuhan, saya mau jadi terang di tempat usaha saya. Tuhan, saya mau jadi terang di kantor saya. Pakai saya Tuhan, pakai saya. Karena saya mau ngelihat ada perubahan yang terjadi. Karena saya mau ngelihat betapa nama Tuhan betul-betul dimuliakan di tempat dimanapun saya berada. Jikalau saudara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini saya, pakai kehidupan saya, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Bapak Surgawi, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang menyatakan Tuhan bahwa mereka
siap untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Mereka siap bersinar dimanapun mereka berada. Amin. Memang tidak mudah, memang ada tantangan yang mungkin akan menghampiri. Mungkin mereka jadi minoritas, mungkin mereka akan melawan arus. Tapi mereka mau bayar harganya untuk mengusir kegelapan. Mereka mau bersinar Tuhan. Mereka mau melihat Tuhan memulihkan keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mau melihat Tuhan memberkati usaha mereka. Mereka mau melihat ada damai sejahtera di kantor mereka. Amin. Bapak Surgawi, lihat tangan-tangan yang terangkat. Ini adalah tangan-tangan yang menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, pakai kehidupan saya sebagai alat. Pakai kehidupan saya sebagai alat. Saya ingin melihat hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga saya, di tengah usaha saya, pekerjaan saya, sekolah saya, lingkungan saya, komunitas saya. Saya mau melihat hadirat Tuhan nyata. Dan pada saat ini, saya mau memegang firman Tuhan dan mengatakan kepada dunia, lihat saya. Lihat saya mempunyai Kristus dalam kehidupan saya. Saya mempunyai sesuatu yang ditawarkan untuk mengusir kegelapan. Tuhan, Amin. jadikan umat-Mu yang mengangkat tangan tempat di mana Kau mencurahkan Roh-Mu lebih lagi. Amin. Tempat di mana Kau mencurahkan hadirat-Mu lebih lagi dan kuasa-Mu lebih lagi. Amin. Jadikan mereka kepanjang tangan-Mu untuk menyembuhkan, untuk memberkati, untuk menguatkan, untuk menyegarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nama Yesus. kami percaya ya Allah. Mereka akan menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan juga dinyatakan. Dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Amin. Dan kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian. Bahwa Engkau akan memulihkan keluarga demi keluarga. Amin. Engkau akan memulihkan usaha demi usaha. Amin. Engkau akan memulihkan kantor demi kantor. Engkau akan memulihkan sekolah demi sekolah. Dan kami akan kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kota kami. Nama Yesus. Karena kami adalah umat-Mu yang berkomitmen untuk menjadi terang bagi komunitas kami. Bapak, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Pakai kehidupan kami Tuhan.